Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faisal Adi Surya. Kita akan membahas tentang mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Desa. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa adat. Perlu teman-teman pahami bahwa lembaga kemasyarakatan tentu beda dengan lembaga pemasyarakatan, ya, atau kita kenal sebagai LP, ya. Tentu beda jauh. Nah, lembaga kemasyarakatan di sini dimaksud adalah lembaga yang bernaung, ya, yang membantu tugas dari perangkat desa maupun melengkapi tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh desa. Itu juga dengan lembaga desa adat. Nah, ini menarik di mana lembaga kemasyarakatan tidak hanya diakui di desa-desa secara konvensional, ya, gitu, tapi ada lembaga desa adat yang sekarang sudah diakui. Jadi lembaga desa adat dalam hal ini adalah memberi kesempatan kepada desa adat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan sendiri. Perlu kita pahami bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu berdiri di luar dari desa itu sendiri. Dalam hal ini dia memiliki tugas pembantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bisa teman-teman lihat di sini, ya. Untuk lembaga masyarakatan desa memiliki tugas-tugas sebagai berikut, ya. Jadi bukan dibentuk oleh pemerintah desa, ya. Dalam hal ini adalah di luar diri pemerintah desa. Nah, siapa yang menyelenggarakan LKD? Dalam hal ini LKD adalah lembaga masyarakat desa, ya, teman-teman. LKD sendiri dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Ya, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa salah satu wujud utama dari nilai-nilai yang ada di desa adalah semangat gotong royong, semangat inisiasi, dan semangat kemandirian. Dalam hal ini LKD dibentuk, ya, pemerintah desa dan masyarakat. Dalam hal ini LKD memang dibentuk karena atas dasar partisipasi dari masyarakat atau istilahnya bottom up, ya, dari bawah kemudian ke atas, gitu. Nah, di sini bisa kita lihat lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Ya, di sini kita bisa lihat dia sebagai mitra, artinya sebagai kawan kerjasama. Ya, bukan dalam hal ini bukan seperti sekretaris desa begitu, ya, atau pelaksana teknis maupun pelaksana kewilayahan yang dalam hal ini secara struktur memang berada di bawah kepala desa. Dalam hal ini adalah mitra, ya. Mitra dalam hal ini adalah kedudukannya setara. Kedudukannya setara bukan berarti bahwa LKD ini, ya, ada di bawahnya kepala desa secara langsung maupun setara, maksudnya kepala LKD sama dengan kepala desa, tentu saja tidak, ya. Tapi kedudukan setara dalam hal ini adalah bahwa kedudukannya merupakan entitas yang berbeda, ya. Hubungan kerja, kemudian kita melihat hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan sifatnya koordinatif, ya. Tidak aneh dalam hal ini adalah hubungan kerjanya sifatnya vertikal, ya, atau dari atas ke bawah, semacam dalam struktur komando militer maupun struktur komando pemerintahan, di mana perintah atasan itu harus dilaksanakan. Nah, dalam hal ini LKD itu tidak seperti itu karena strukturnya berbeda dengan pemerintah desa, ya, terutama dengan perangkat desanya. Nah, kita ke fungsi-fungsi LKD. Yang pertama adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sudah jelas kalau itu, ya, karena dia tumbuh dari aspirasi di bawah, kemudian menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, ya. Kemudian ada menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Di sini ada kata kuncinya adalah kata kunci partisipatif, ya. Ini sangat penting, ya, bagi teman-teman untuk belajar tentang hukum otonomi daerah, terutama dalam hal ini adalah hukum kedesaan. Ya, pasti akan sering ketemu dengan kata-kata partisipatif, kata-kata pemberdayaan, gitu. Ini kata-kata yang perlu dipahami kembali, ya, atau menjadi kata kunci untuk mempelajari hukum otonomi daerah, terutama yang mempelajari tentang
aspek desa. Nah, ada juga ya fungsi LKD dalam hal ini adalah menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Ada juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kita ke jenis-jenis LKD ya atau lembaga kemasyarakatan desa ya. Saya yakin teman-teman pasti akan familiar dengan ada yang namanya RT, ada yang namanya RW, ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau disingkat ya benar adalah PKK ya. Biasanya yang paling diingat teman-teman adalah ibu-ibu PKK ya. PKK itu termasuk bagian dari LKD. Kemudian Karang Taruna, pasti salah satu dari teman-teman yang menyaksikan video ini adalah anggota Karang Taruna yang aktif di desa ya, kegiatannya para pemuda. Ada pos pelayanan terpadu atau posyandu, ya pasti kenal juga ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas ya, yang diingat-ingat dari posyandu adalah kegiatan imunisasi ya. Setelah itu diberikan bubur kacang hijau hangat gitu ya. Dan katanya sekarang sudah ada biskuitnya. Ya, alhamdulillah kemajuan gitu. Ada lembaga pemberdayaan masyarakat, ya, ini bisa ya. Ini mungkin kurang familiar ya, tapi teman-teman pasti kenal RT, kenal RW, kenal PKK, kenal Karang Taruna, kenal posyandu. Nah, ini adalah LKD. Dalam hal ini, LKD inilah yang tidak ya, atau dalam hal ini tidak berada di bawah dan mereka bukan perangkat desa, gitu ya. Sebagaimana perangkat desa seperti sekdes, kadus ya, kepala dusun maupun pelaksana teknis tidak seperti itu. Nah, fungsi LKD dalam hal ini kita mulai dari RT RW ya, atau rukun tetangga dan rukun warga. RT RW dalam hal ini adalah membantu ya. Kita bisa lihat membantu kepala desa ya, membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan ya. Di sini saya tebali ya, kependudukan dan perizinan, kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa RT RW salah satunya adalah data kependudukan dan perizinan. Di pertemuan awal kita sudah pernah membahas bahwa yang namanya kepala RT ya, salah satu cirinya adalah hafal nama warganya. Hafal nama rumah-rumah ya, disebutkan secara urut begitu ya, dan tidak kurang satu pun, itu pasti bisa ya, satu itu hafal di luar kepala gitu. Salah satu yang hampir bisa dipastikan dari seorang kepala RT ya, ketua RT ya. Dalam hal ini itu sangat membantu sekali untuk kepala desa ya, untuk data kependudukan maupun perizinan ya. Teman-teman pasti misalnya familiar dengan kata surat pengantar. Surat pengantar istilahnya adalah surat yang menerangkan atau akta yang menerangkan bahwa saudara memang bagian dari RT tersebut, gitu, warga RT tersebut, sehingga nanti bisa dicatat di desa, ya, sehingga menjadikan surat pengantar untuk pembuatan berbagai macam jenis lisensi maupun jenis-jenis surat, ya, misalnya surat tanda nomor kendaraan, surat izin mengemudi, ya, kartu tanda penduduk, ya, dan kartu keluarga dan seterusnya itu butuh pengantar RT. Nah, itu adalah bagian dari pembantuan ya RT RW dalam kependudukan dan perizinan. Kemudian PKK ya, yang pasti diingat-ingat teman-teman adalah ibu-ibu PKK ya, dalam hal ini membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ya, ini bisa dalam berbagai macam program ya. Paling sering itu adalah sosialisasi begitu ya. Kemudian Karang Taruna ya, di sini membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Ya, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial ini penting ya. Masalah kesejahteraan sosial ini kalau kita bahas itu bisa sangat panjang sekali ya, bahwa kesejahteraan sosial pasti erat kaitannya dengan keadilan sosial. Ya, salah satu dalam Pancasila ya, salah satu sila dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial. Kesejahteraan sosial itu paling enggak pasti ada hubungannya dengan faktor-faktor kepemilikan ekonomi. Nah, ini saya baru tahu juga ya, bahwa Karang Taruna selain dalam pengembangan generasi muda juga penanggulangan masalah kesejahteraan sosial ini sangat penting sekali,
Saya punya seorang kawan ya, dulu seorang lulusan Undip ya, yang kemudian bekerja lebih memilih hidup di desa yang asri ya, kemudian mengabdikan dirinya menjadi seorang karang taruna, membangun wirausaha dengan baik gitu ya, membina teman-temannya agar bisa aktif di desa ya. Jadi dia membuat karang taruna itu tidak hanya sekedar ruang pertemuan anak-anak muda membahas program kerja tertentu, tapi memang ada semacam tujuan emansipatoris gitu ya. Ada perubahan yang diinginkan oleh dia gitu. Nah, kemudian Posyandu ya, dalam hal ini membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Ya, itu pasti teman-teman pasti sudah familiar dengan Posyandu. Kemudian terakhir ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah menyeram aspirasi masyarakat terkait perancangan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya dan gotong royong. Nah, ini bisa teman-teman teman-teman pelajari ya beberapa LKD ya, fungsi-fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Nah, kemudian pengurus LKD terdiri dari ketua, ada sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Untuk jabatan LKD, pengurus LKD memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Itu untuk kemudian pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ada beberapa LKD yang memang harus dijabat ya, bisa dijabat secara 2 kali atau hanya yang bisa 3 kali juga. Kemudian yang penting adalah pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya ya. Ini jelas, misalnya sudah menjadi ketua RT itu tidak boleh menjadi ketua Karang Taruna atau menjadi anggota Karang Taruna. Begitupun sebaliknya ya, sudah pernah menjadi pegawai Posyandu, anggota Posyandu terus kemudian menjadi anggota PKK begitu, itu nggak boleh gitu ya, karena rangkap jabatan itu nggak boleh. Dan yang paling penting adalah dilarang menjadi anggota salah satu partai politik gitu ya, dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Pak, kalau simpatisan bagaimana? Nah, simpatisan ini secara normatif memang bukan bagian dari anggota partai politik, karena keanggotaan partai politik masih dibuktikan dengan misalnya kartu keanggotaan. Kalau simpatisan sih bebas-bebas saja ya. Cuman ini kan yang susah ya untuk simpatisan begitu. Nah, kita ke RT. Ini ketentuan ini saya ambil dari Perda nomor berapa ya? Saya lupa. Bentar. Perda saya ngambil. Oh maaf. Ini Perda nomor 10 ya. Oh maaf, Perda nomor 10 ya benar tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Ya, saya ngambil dari Kudus ya, biar teman-teman bisa paham juga, biar teman-teman juga tahu aturan ya. Ternyata RT itu seperti ini pengaturannya di dalam Perda dan seterusnya ya. Jadi biar teman-teman itu bisa melek aturan gitu. Nah, di sini RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 40 kepala keluarga ya. Yang namanya RT itu minimal 40 kepala keluarga. Ya, 40 kepala keluarga ya, bisa jadi satu rumah itu 2 kepala keluarga atau satu rumah 3 kepala keluarga, silahkan gitu. Karena yang dihitung adalah kepala keluarganya, bukan rumahnya ya, bukan rumahnya. Kemudian RT itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan gitu ya. Kemudian setiap dusun ya, ini RT sudah selesai ya. Kemudian dusun. Nah, pembagian dusun itu memang tergantung dari kebijakan masing-masing daerah ya. Jadi memang tidak setiap desa, bisa saja setiap dusun itu berbeda jumlahnya ya, bisa saja sama ya, tergantung. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, dan mungkin seterusnya, karena untuk pembentukan dusun memang dikembalikan kepada kewenangan dari pemerintah desa mau membuat dusunnya berapa. Nah, tapi di dalam ini ya, di dalam LKD ini dianjurkan bahwa setiap dusun sekurang-kurangnya ada 2 RW ya. Dan setiap RW sekurang-kurangnya memiliki 3 RT ya. Jadi
Jadi kita artikan bahwa satu dusun itu minimal 2 RW dan minimal satu RW itu terdiri dari 3 RT. Ya, satu RT adalah 40 kepala keluarga. Ya, atau bisa kita bayangkan bahwa satu dusun itu adalah 2 RW, dan satu RW 3 RT, berarti satu RW itu minimal 3 RT, satu RT-nya 40 kepala keluarga, minimal berarti 120. Ya, 120, 2 RW berarti 240. Ya, berarti paling tidak sebuah dusun itu minimal adalah 240 kepala keluarga. Ya, minimal terdiri dari 240 kepala keluarga. Kemudian ya, untuk susunan pengurusnya RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini saya gambarkan aja, misalnya satu desa itu terdiri dari 2 dusun ya. Satu desa terdiri dari 2 dusun ya, misalnya dusun A dan dusun B ya. Kemudian satu dusun 2 RW, satu RW adalah 3 RT ya. Setiap RT terdiri dari 40 kepala keluarga. Bisa kita lihat ya, satu dusun adalah berapa, 40 kali 6 ya, 240 kepala keluarga. Ini bisa kita lihat di dalam bagan ini. Nah, kemudian LPMD ya, LPMD adalah lembaga pemasyarakatan masyarakat desa ya. Dalam hal ini setiap desa dibentuk LPMD dan LPMD dilengkapi dengan pengurus ya. Nah, menariknya di sini adalah pengurus LPMD itu dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan kepala dusun ya. Jadi yang menarik ini adalah pemilihan secara musyawarah mufakat ya, untuk pemilihan LPMD. Nah, ini berbeda misalnya dengan pemilihan pemilihan kepala RT ya, yang sekarang mungkin trennya lebih ke ini ya, trennya lebih ke dalam one man one vote ya. Kalau dulu kan lebih pada musyawarah mufakat, atau di beberapa tempat itu pada nggak mau jadi RT gitu. Nah, tapi beberapa belakangan saya melihat tren bahwa RT juga dipilih secara elektoral gitu. Ada penghitungannya begitu. Kemudian pemilih pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh kepala desa. Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau perkades ya, keputusan kepala desa. Ya. Susunan pengurus LPMD ya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Kemudian bidang sesuai kebutuhan ada bidang pembangunan, bidang ketentraman dan ketertiban, ya, pendidikan dan kebudayaan, kemudian bidang kesejahteraan sosial, bidang pemberdayaan masyarakat, maupun bidang pemuda dan olahraga. Gitu. Nah, kita ke PKK, ya, Di sini kita bisa lihat setiap desa itu dibentuk yang namanya PKK atau pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ya. Pengurus PKK itu terdiri dari ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja. Adapun untuk kelompok kerjanya terdiri dari 4 kelompok kerja, ya. Di sini kelompok kerja 1, kelompok kerja 2, kelompok kerja 3, dan kelompok kerja 4. Kelompok kerja 1 terdiri dari kelompok penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong. Wah, korba banget gitu ya namanya. Nah, kemudian kelompok kedua, pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Kelompok 3, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Kemudian kelompok 4, kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Nah, ketua PKK pada di sini itu dijabat oleh istri atau suami kepala desa. Ya, jadi itu dijabat dijabat oleh istri atau suaminya kepala desa ya. Dan jadi PKK pada dasarnya secara normatif itu memang tidak diatur anggotanya perempuan semuanya ya, meskipun kita sering lihat bahwa anggota PKK ya kebanyakan perempuan ya, karena identik dengan kata-kata ibu-ibu ya, padahal pada dasarnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi yang dasarnya adalah ketua PKK secara secara otomatis begitu adalah pasangan dari kepala desa. Kalau kepala desanya seorang laki-laki berarti ketua PKK istrinya adalah ketua PKK. Ya, kalau kepala desanya perempuan berarti
suaminya yang jadi kepala PKK gitu. Nah, tapi dalam hal kepala desa itu dijabat oleh seorang yang belum menikah, dia janda atau duda atau istri atau suami kepala desa berhalangan tetap ya, misalnya karena sebuah hal tertentu gitu ya. Ketua dalam hal ini adalah ketua kepala desa ya, itu ditunjuk istri atau suami sekretaris lurah atau pejabat yang setingkat gitu ya. Jadi sekretaris lurah atau pejabat yang setingkat bisa kita ambil misalnya sekretaris desa gitu ya. Karena jabatannya adalah setara gitu. Kemudian pembentukan PKK desa dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK, RW dan RT gitu ya. Kemudian kita ke Karang Taruna ya. Kita ke Karang Taruna, di sini kita bisa lihat bahwa setiap desa dibentuk Karang Taruna desa. Ya, Karang Taruna ini harus dilengkapi dengan pengurus. Untuk pengurusnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan. Ya, biasanya bergerak dalam bidang keolahragaan itu dan seterusnya. Kemudian posyandu, ya di sini posyandu setiap desa pada dasarnya sama, ya ketentuan normatifnya dibentuk posyandu, ya setiap pembentukan posyandu dilengkapi dengan pengurus dan susunan pengurus posyandu terdiri dari ketua, terdiri dari sekretaris dan bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah sumber dana, nah ini adalah sumber dana, ya. Terakhir sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari swadaya masyarakat, ya artinya dari masyarakat sendiri, bisa juga dari APBDes, ya nanti kita terangkan setelah UTS ya, APBDes, ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD maupun anggaran pendapatan belanja desa daerah provinsi, ya. Kemudian bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pemerintah dalam hal ini maksudnya adalah pemerintah pusat ya. Kemudian bantuan lain yang sah dan tidak mengikat gitu. Jadi sumber pendanaannya bisa dari situ. Beda dia misalnya dengan pemerintah desa yang memang hanya mengandalkan dari dari APBDes ya. Kemudian ini saja ya, ini juga ya. Kalau ini bisa mengumpulkan dana dari masyarakat, ya, bisa mengumpulkan dana dari masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan program yang baik gitu ya. Kemudian lembaga desa adat dalam hal ini ada kita sering sebut sebagai LAD ya. LAD ini bisa dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa ya. LAD bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa gitu ya. Jadi di sini LAD itu lembaga kemasyarakatan desa semacam LKD, tapi milik desa adat ya. Milik desa adat ya. Di sini bertugas membantu pemerintah sebagai mitra, sama kedudukannya adalah setara dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat ya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Ya, dalam hal ini yang penting adalah di sini ya. Nah, mitra ya dalam hal ini dua hal yang penting adalah mitra dan adat istiadatnya ya yang penting ya, karena disinilah yang menjadi penting. Mitra dalam hal ini sama ya, kita bisa lihat tadi adalah sebuah tim yang memiliki kedudukan yang setara, bukan jadi tugasnya itu tugas koordinatif ya, bukan tugas secara secara langsung gitu ya. Dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Nah, ini fungsi LAD adat ya, dalam ini fungsi LAD adat melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya. Ya, di sini penting sekali ya bahwa kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya adalah bagian dari hak tradisional masyarakat hukum adat ya, yang kemudian dalam hal ini dilindungi ya, dilindungi karena ini bagian dari unsur-unsur kebudayaan yang harus dilindungi oleh lembaga kemasyarakatan adat. Kemudian melestarikan hak ulayat ya, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan atau kekayaan adat lainnya. Jadi kemudian yang paling penting di sini adalah dari LAD masyarakat adat adalah dia mengembangkan hal-hal yang khas berbau adat. Ya, jadi
apa yang menjadi ciri khas dari desa adat ya, dari desa adat tersebut yang harus dijaga, itu memang salah satunya dijaga oleh lembaga adat gitu ya, LAD. Kemudian mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam masyarakat desa. Ini penting juga ya, pengembangan tentang musyawarah mufakat ya. Saya ingat dulu dosen saya ketika disertasi itu menulis tentang bahwa model pengambilan keputusan di Indonesia adalah dengan model musyawarah mufakat, bukan voting ya, one man one vote, satu orang satu suara. Itu sebenarnya bukan salah satu hal yang demokratis ya, tapi yang dipentingkan di sini adalah musyawarah mufakat yang merupakan identitas asli ya dalam pengembangan demokrasi di Indonesia ya, adalah musyawarah mufakat ya, ini dikembangkan. Nah, ini penting juga ya di dalam pengambilan keputusan musyawarah desa adalah pengembangan musyawarah mufakat, bukan voting ya, bukan voting yang saya pikir ini menjadi salah satu bagian dari bukan hal yang dikembangkan dari masyarakat adat gitu, tapi lebih mengembangkan musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat itu kayak kita diskusi atau kita rapat bareng begitu, kemudian memutuskan jalan yang terbaik gitu ya, bukan melalui voting gitu. Kemudian mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa milik waris tanah dan konflik dalam interaksi manusia gitu ya. Ini bisa juga nih nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris tanah dan konflik dalam interaksi manusia. Ini mungkin teman-teman yang bergulat ya dalam mungkin tertarik nanti misalnya ngambil judul skripsi tentang penyelesaian sengketa, mungkin bisa diteliti ya kedudukan lembaga adat gitu ya, yang bisa dijadikan salah satu tema skripsi. Kemudian terakhir ya, fungsi LAD adat adalah mengembangkan nilai adat istiadat. Mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa. Kemudian mengembangkan nilai adat untuk kegiatan. Nah, ini yang penting adalah untuk kegiatan. Bisa saudara baca ya, ini untuk kegiatan. Ya, untuk kegiatan di sini adalah dipentingkan ya, kegiatan kesehatan, pendidikan, masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya. Dan kemudian mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya. Nah, cuman yang jadi salah satu masalah kenapa tidak terlalu bisa diterangkan tentang LAD adat ini, saya belum dapat ya peraturan perundang-undangan dalam hal ini setingkat perda maupun peraturan desa yang mengatur tentang LAD adatnya gitu ya. Jadi misalnya tentang jenis-jenis jenis-jenis LKD, secara LKD adat itu belum nemu ya. Misalnya apa sih kemudian padanan dari rukun tetangga di dalam masyarakat hukum adat di Sulawesi misalnya, atau masyarakat hukum adat di Kalimantan. Apa padanannya dari Karang Taruna ya yang dimiliki oleh misalnya masyarakat hukum adat di Papua misalnya. Itu saya belum nemu aturannya, sehingga memang belum bisa kita jelaskan secara panjang lebar gitu ya untuk LKD ini, sehingga yang bisa saya terangkan mungkin hanya sekedar normatif yang saya ambil dari peraturan perundang-undangan. Begitu, sekian penjelasan dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin tanggapan terhadap video ini, bisa tulis di kolom komentar atau mungkin langsung ke kontak pribadi saya ya, untuk bisa diskusi lebih panjang. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.